Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik. Sudah semangat ya karena sudah sarapan dan sudah istirahat. Jadi Ibu harapkan untuk pembelajaran kali ini Ibu harapkan semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk sekarang Ibu yang memimpin doa, kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena sudah semangat, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir untuk di kelas 7B? Ya. Satu orang, ketua kelasnya mana? Siapa yang tidak hadir? Aura Latisha dari Firasat. Keterangannya? Kira sakit. Kira sakit Aura. Berarti 2 orang tidak hadir. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, kan sebelum kalian masuk ke SMP Negeri 2 ini, kalian itu libur semester. Nah, libur semester kemarin kalian liburan kemana aja? Hah? Di rumah? Tidak ada yang jalan-jalan misalnya ke tempat wisata atau apapun itu? Pantai Batakan, ada yang menuju ke Pantai Batakan, Pulau Kembang, apa lagi? Pulau Sado, GB. GP di Banjarbaru, ada lagi yang lain? Daerah Ahmad katanya kriam kanan, ngapain Ahmad kriam kanan? Oh, Pandian, iya, pandangan ada lagi. Kebarabai. Nah, pastikan kalian bercerita kepada orang lain tuh. Misalnya, aku kemarin ke misalnya ke Riam Kanan, apa aja yang ada di Riam Kanan, kemudian apa yang Ahmad bisa menceritakan apa saja yang Ahmad lakukan waktu di Riam Kanan. Mandi, selain mandi, makan, apa lagi? Kulikan. Bersama siapa Ahmad di sana? Keluarga. Kita beri tepuk tangan untuk Ahmad. Ahmad. Ada yang tahu itu di mana kira-kira? Belum. Itu di mana tempatnya? Tiram. Hafal tiram. Ada tahu? Madiangin, betul. Madura. Nama tempat wisatanya? Awas. Nah, ayo ada yang lebih spesifik lagi. Tahura. Yang pernah kesini siapa? Belum. Siapa yang pernah bercerita pada saat apa namanya? Ke Tahura. Manul ingat terakhir kelas 3 ke situ. Kelas 3 SD. 3 tahun yang lalu lah. Kira-kira apa yang ada di Tahura? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada pila. Ada villa, apa lagi? Air terjun, apa lagi? Tempat pemandian. Ada warung. Apa? Kolam apa? Kolam Belanda. Belanda. Apa lagi? Warung. Warung. Ya betul, ada warung. Tempat kemudian binatang apa aja? Di kebun binatang itu apa aja ada? Rusa. Rusa, apa lagi? Monyet. 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 Beruang ada beruang? Ada. Ada. Apa lagi?
Google. Diisi nggak? Terlihatlah namanya sudah terjawab. Pertama ada Aulena, Anissa, Hafi, Keisha. Anissa, Medina, Roman, Iskandar, Raffi, Reto, Lili, Rahma, Rini, Shira, Tiara, Veronica. Nah, sebelum menjelaskan apa itu teks deskripsi, kira-kira menurut kalian teks deskripsi itu apa? Menceritakan suatu hal. Menceritakan? Suatu hal. Iya, itu simpelnya. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa aja kira-kira? Peristiwa. Objek. Apa lagi? Peristiwa. Peristiwa. Apa lagi? Kejadian. Kejadian. Apa lagi yang sebelah sini? Apa aja yang bisa digambarkan dalam teks deskripsi? Misal gotong royong itu apa kira-kira? Kegiatan, betul. Kebersihan. Kebersihan, kerja lingkungan. Jadi teks deskripsi itu bagaimana cara kalian menceritakan sesuatu, entah itu peristiwa, kejadian, atau benda, atau apapun yang kalian lihat, lalu kalian ceritakan ke orang lain. Nah, itu namanya kalian mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, baik berupa benda, tempat, pariwisata, hewan, seseorang, dan yang lainnya kepada orang lain atau kepada pembacanya dengan jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat melihat dan mendengar. Jadi misalnya ibu di depan sini bercerita, ibu kemarin pergi ke suatu tempat, jadi kalian yang mendengar itu bisa merasakan apa yang ibu lakukan pada saat itu. Selanjutnya, nah ini yang ibu mau jelaskan tadi, ada 4 struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul, ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, sekarang ibu ingin menjelaskan secara singkat saja apa itu judul, kemudian identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang pertama judul, kira-kira kalau dalam suatu teks judul itu berfungsi sebagai apa? Tema. Tema, bisa jadi, dan nggak ada lagi selain tema. Sampul dari suatu cerita. Iya, ada lagi yang bisa dijawab. Kata kunci. Kalau yang menggambarkan suatu cerita, judul itu bisa atau tidak? Kenapa? Iya, betul. Jadi, judul itu bukan hanya di dalam teks deskripsi, di dalam teks apapun pasti menggambarkan isinya atau menggambarkan suatu teksnya. Nah, yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini atau nanti kalau kalian menemukan buku tentang struktur teks deskripsi itu, misalnya ada gambaran umum, itu sama saja dengan identifikasi. Nah, identifikasi itu penjelasan secara umumnya. Misalnya tadi Tahura, berarti penjelasan secara umumnya nanti ada sejarahnya, kemudian apa saja yang ada di sana. Yang pastinya kalau identifikasi atau gambaran umum itu secara umumnya pasti berada di atas. Kemudian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu hal-hal yang merinci dari yang dijelaskan. Misalnya menjelaskan apa tadi Tahura, kan ibu bertanya tadi apa aja yang bisa ada di sana. Kemudian kalian tadi menjelaskan hewan apa saja. Nah, itu tadi termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan apa saja secara rinci yang ada di
membaca. Kemudian, nah, ini kan struktur deskripsi ada 4, ada judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya, Ibu tadi juga ingin menjelaskan kaidah kebahasaan. Yang pertama ada rujukan kata. Ada yang tahu apa rujukan kata? Ada. Ada yang tahu? Belum ada. Nah, rujukan kata itu begini. Misalnya, Ahmad pergi ke pasar. Kemudian dia membeli ayam untuk ibunya di rumah. Yang dimaksud rujukannya itu adalah kata dia. Dianya itu merujuk ke mana? Ayam. Merujuk ke ayam atau ke Ahmad? Pasar. Ahmad. Nah, kata dianya itu merujuk ke Ahmad. Itu yang dimaksud dengan rujukan kata. Jadi, rujukan kata itu tidak selalu kata dia. Nah, mudahnya rujukan kata itu adalah kata ganti. Tahu kata ganti? Nah, kata ganti apa aja? Aku. Aku, apa Saya. lagi? Kamu. Saya, Gue. kamu. Iya. Iya, apa lagi? Gue. Gue itu bahasa formal atau tidak formal? Ya. Tidak formal. Nah, kemudian yang kedua kata berimbuhan. Ada yang tahu kata berimbuhan? Kata perimbuhan. Ada yang tahu kata berimbuhan? Nah, kata berimbuhan itu pasti setiap kata itu ada kata pembentuknya. Misalnya keindahan, berarti kata dasarnya apa kira-kira? Nah. Indah. Lalu imbuhannya ke dan kan. Jadi setiap kata itu pasti ada imbuhannya. Nah, dilihat dulu apa kata dasarnya. Kemudian yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi pasti kalian sudah tahu karena kan waktu pertama kali masuk di sini rasanya yang ditanyakan ada konjungsi. Apa aja konjungsi? Dengan. Dan apa lagi? M. Ayo. Konjungsi kata hubung. Selanjutnya konjungsi atau bukan? Kemudian konjungsi betul. Apa lagi? Dengan masuk kata hubung. Apa lagi? Tetapi masuk apa lagi? Tapi. Nanti bisa. Tapi. Jika bisa. Maka. Maka bisa. Apa lagi? Sekarang bisa sekarang. Nanti besok selesai. Oh ini. Selanjutnya ada frasa atau kelompok kata. Ada yang masih ingat? Frasa. Frasa itu dua kata yang memiliki satu makna. Misalnya, amat ganteng. Halus. Nah, saya amat ganteng. Berarti dua kata maknanya adalah amat seorang yang ganteng. Kalau kata baku dan tidak baku pasti kalian pernah mendengar. Pas SD dilajari. Ya. Nah, kalau kalian mau mengetahui kata baku atau dan tidak baku itu ada aplikasinya, aplikasi KBBI. Nanti kalian kalau sudah SMA, apalagi pas kuliah pasti kalian perlu itu. Kemudian, nah yang terakhir ada penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Pasti kalian sudah tahu tanpa ibu jelaskan. Karena pada saat kalian mengetik, pastinya mengetik chat, mengetik apapun itu pasti kalian memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Oh ini harus berataan gue. Nah, sama. Caps lock itu namanya. Nah, contoh teks deskripsi yang di belakang terlihat. Belakang. Ya. Apa? Logo. Teks deskripsi yang itu terlihat. Balogo Kalau merupakan. kira-kira sebelum ibu menjelaskan judul yang cocok untuk teks deskripsi ini apa kira-kira? Balogo. Logo, ada yang bisa menambahkan? Mainan tradisional Balogo. Bisa. Main jalan dia. Balogo bisa. Permainan tradisional Balogo bisa. Apa lagi? Ya. Bisa. Jangan permainan tradisional. Bisa. Permainan tradisional. Main balogo. Iya. Nah, sekarang kalau gambaran umumnya kira-kira yang mana? Maksudnya bu? Gambaran umum tadi kan gambaran penjelasan secara umum. Ada yang bisa? Paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3? Dua. Tiga. Tiga. Ada yang menjawab 3.
2. Sekarang yang menjawab 3 angkat tangan. Tadi kan jawab 3. Mengapa menjawab 3? Edo? Mengapa menjawab 3? 2. Aku Prabowo. Siapa? Siapa lagi yang menjawab 3? Prabowo. Yang menjawab 2. Apa? Kenapa jadi 2? Aku pulang. Nanti sampai Edo siapa namanya? Kim. Mengapa memilih 2? Kan Oh, lu udah milih, boy. Nah, kalau untuk gambar umumnya kira-kira 1, 2, atau 3 lah. 2. Nah, untuk gambaran umumnya yang masuk gambaran umum itu Paragraf 1. paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 kan di sana menjelaskan bahwa balongan itu permainan tradisional dari Kalimantan Timur. Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, kemudian di sini menjelaskan secara umum bentuknya. Berbentuk bidawang. Selanjutnya ini Bidawang pun. videokan video. Kan biasanya bisa ikan banyak itu rasa sendiri Jadi kamu mau kopi. dan ini menjadi Kopi susulan. nikmatnya kuah dan ketupat terpadu dengan ikan harimau yang hangat menjadi penguat ikatan sungai dengan masyarakat. Kamu lagi diet jadi tahan. Menariknya, meski perairan berbahan ikan kerap ditemui di sepanjang jalan kota, ada pula sebagian kreatif lainnya yang berasal dari proses akulturasi budaya masyarakat. Mie banjir. Saya anggota Kirangan, saya merupakan owner dari mie banjir khas Banjar. Mie banjir itu sebetulnya makanan yang banyak didapatkan di wilayah kaki lima ya. Mungkin kalau di Banjarmasin khususnya itu banyak didapat di daerah Kauman, Banjarmasin Selatan. Kenapa sih disebut mie banjir? Karena dulu itu banyak yang request, saya kuahnya sedikit ya, saya kuahnya banyakin ya. Jadi mie itu dimaknai nanggung antara berkuah goreng atau mungkin dalam bahasa Jawa itu nyemek. Nah kalau kita sebetulnya pengen ketika orang makan mie banjir itu orang lebih kayak ngedapatin rasa Kalimantan Selatannya. Dan memang ada 2 bumbu khas yang ada di mie banjir kita, yaitu kaskas dan juga ganti. Mie banjir yang sederhana ya dia banyak menggunakan ayam boiler atau ayam ras, tapi karena kita itu juga pengen mengangkat kekhasan Kalimantan Selatan, di mana soto Banjar juga kan aslinya itu menggunakan ayam kampung, maka di Banjar kita juga menggunakan ayam kampung, sehingga air kaldu yang dihasilkan pun juga basically dia udah gurih banget. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar minimal 1-2 jam rebusan. Penyajiannya biasanya kita piring hidangnya itu kita alasi dengan daun pisang ya. Dia pada saat dituang itu aromanya bisa wangi. Kemudian setelah mie-nya dituang di atas piring, biasanya kita sajikan dengan suiran ayam kampung. Kemudian irisan dari telur bebek. Kalau kita tambah dengan irisan dari daun seledri dan juga bawang goreng. Ya, mie banjir itu kan sebetulnya sejak tahun 2014 itu kan bisa dikatakan sudah 9 tahun ya. Karena si outletnya masih fokusnya Banjarmasin, Banjarbaru, sama kita buka di Kampung Banjarmasin. Selain aku begitu cinta dengan Kalimantan Selatan, aku merasa siapa lagi sih generasi selanjutnya selain yang muda-muda, sampai ibaratnya orang luar yang ngambil kesempatan itu, sedangkan itu mungkin bisa jadi tamparan buat kita orang lokal, kenapa nggak orang lokal sendiri gitu. Maka dari itu sebetulnya yang membuat aku bisa semangat ya, karena ini bagian dari pelestarian dan promosi kuliner khas Kalimantan Selatan. Meski belum sepopuler mie dari daerah lainnya, namun akulturasi budaya pada hidangan mie banjir menjadi tanda kedekatan masyarakat bukan hanya kepada alam saja, namun juga kepada sesama. Membahas kuliner Banjarmasin tak hanya senang. Nah, ada yang tahu tadi apa itu makanan
Ini banjir. Ada yang pernah makan? Ampun nabah awan dulu. Ya tahu. Ada yang pernah makan? Ibu minta salah satu bisa mendeskripsikan bagaimana rasanya dari mie banjir. Ulun. Terus perempuan. Siapa tadi perempuan jangan ikutan. Rasanya Ibu. Itu tuh ya yang pakai kacamata. banjir sosis tuh mah. Deskripsikan ke teman-temannya bagaimana sih rasanya mie banjir. Ulun jangan Bu. Nah, kita minta ke perempuan dulu. Apalagi rasanya seperti apa rasanya? Kalau bisa makan. Kayak apa rasanya? Gurih apalagi? Enak, saya. Ada masam-masamnya betul? Betul. Apalagi biasanya makan mie banjir itu apa aja? Apa namanya kondimen-kondimen itu? Ayam goreng, ayam suwir, Anda bawa mie banjir sosisnya mah. piring. Bakul. Putar lagi. Oke, dah. Nah, sekarang tugas kelompok. Berdasarkan hasil asesmen yang pasti tadi, kalian dibagi berdasar kelompok mahir, sedang, dan belum mahir. Nah, nanti itu teksnya berdasar misalnya yang belum mahir, teksnya itu yang sederhana aja. Kalau yang sudah mahir, itu kalian yang lumayan kompleks. Nah, untuk yang sudah sangat mahir, kalian itu main panjang teksnya nanti. Nanti kalian dibagi, masing-masing kelompok diberikan kertas, kemudian nanti ibu bagi teksnya itu nanti kalian potong. Kan ibu kemarin suruh membawa alat potong atau gunting. Nah, ya nanti kalian potong, kalian analisis berdasarkan struktur yang sudah ibu jelaskan. Kan tadi ada berapa ibu menjelaskan struktur? Yang pertama, bodoh, yang kedua, Identifikasi. yang ketiga, Identifikasi. dan yang terakhir, pola. Nah, pasti kalian analisis teksnya berdasarkan teks yang diberikan. Sekarang silakan kalian berkumpul ke kelompok masing-masing. Kemarin ada 6 kan? Kita masih belum kontes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis.
Cukup untuk presentasi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran dari hari ini. Ada yang masih ingat apa saja struktur dari teks deskripsi? Simpulan. Kesimpulan salah satunya ada lagi. Identifikasi betul. Yodel betul. Bikin. Wagyu. Wagyu Wagyu ya mbak. Deskripsi bagian.